Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Di hari itu Kamis, 15 November 2005, aku sedang tidak enak badan. Orang sini menyebutnya meriang. Tidak ada demam tinggi tapi tubuh terasa lemas dan kepala berat. Selepas minum obat, aku berbaring di kamar, berharap istirahat bisa membuat tubuhku lebih baik. Suasana siang itu begitu tenang. Tak ada angin, tak ada hujan. Namun tiba-tiba pintu depan terdengar diketuk keras, diikuti suara langkah kaki. Sebelum aku sempat keluar kamar, pintu kamarku didorong pelan. "Bangun, bos! Tidur terus, keburu sore." Suara berat khas Luta menggema di ruangan. Aku yang masih setengah sadar mendengus. "Luta, ngapain lo di sini?" Tanyaku sambil setengah mengangkat kepala. Dia hanya tersenyum lebar, memamerkan gigi putihnya yang berkilau di bawah sinar matahari. "Kesini jauh-jauh dari Bandung cuma buat ketemu Elo, lah masa lupa sama sahabat sendiri." Aku memijat pelipis. "Gila Luta, gue lagi sakit meriang. Bukannya kasih kabar dulu, biar gue siap-siap." "Ah, sakit gitu doang mah, santai. Minum jahe anget, keringetan dikit, langsung sehat," katanya sambil menepuk pundakku terlalu keras seperti biasa. Aku hanya menghela napas panjang. "Terus, ini beneran cuma buat ketemu gue? Ada maksud lain kan?" tanyaku curiga. Dia tertawa keras, khas Luta yang selalu penuh energi. "Tahu aja lo, ya udah, langsung ke intinya. Gue mau ngajak lo muncak ke Ciremai." "Gimana? Udah lama kita nggak muncak bareng." "Astaga, Luta," gumamku sambil menggeleng. "Lo tahu kondisi gue kan? Gue lagi nggak sehat, bos. Makanya itu mumpung gue di sini, sekalian buat lo olahraga ringan, sekalian nikmatin alam, pasti badan lo langsung fit. Gue udah plan semua. Kita jalan besok," katanya dengan penuh semangat. Aku terdiam sejenak mempertimbangkan ajakannya. Di satu sisi, kondisiku memang belum sepenuhnya pulih. Tapi di sisi lain, Luta sudah jauh-jauh datang dan aku tahu betapa dia menyukai gunung. "Lo serius, Luta? Lo tahu kondisi gue kayak gimana?" Aku mencoba menegaskan. Dia menatapku lekat. "Gue tahu, tapi gue juga tahu lo orangnya tangguh. Cuma Ciremai, bos. Lo udah pernah kesana kan? Gue yang urus semuanya. Lo tinggal bawa badan doang. Deal?" Aku mendesah, menutupi wajah dengan tangan. "Oke deh. Tapi kalau gue tumbang di tengah jalan, lo yang tanggung jawab." "Yes." Luta langsung mengangkat tangan dengan semangat. "Gue nggak bakal nyesel ngajak lo. Udah, sekarang lo istirahat yang cukup. Gue tunggu besok. Kita bikin petualangan seru." Dia keluar dari kamar dengan senyuman lebar, meninggalkanku yang masih bergulat dengan rasa ragu. Sambil berbaring, aku merenung. Ajakannya memang gila, tapi itulah Luta. Selalu penuh semangat dan tak kenal lelah. Dan aku tak punya pilihan lain selain ikut demi menghormati seorang sahabat. Setelah memutuskan untuk ikut Luta mendaki Gunung Ciremai, aku harus mencari teman-teman lain yang biasa mendaki bersama kami. Ini bukan pekerjaan mudah. Tidak ada WhatsApp atau grup obrolan saat itu. Aku harus mendatangi mereka satu persatu, istilahnya door to door. Pagi itu, aku mulai dengan Andi yang rumahnya tidak terlalu jauh. Begitu sampai, aku mengetuk pintu kayu tua rumahnya beberapa kali. "Masuk aja, pintu nggak dikunci," terdengar suara Andi dari dalam. Aku membuka pintu perlahan dan menemukan Andi sedang duduk santai di ruang tamu, tangannya memegang gitar. Bro, tumben pagi-pagi udah nongol. Ada apa?" tanyanya sambil tersenyum lebar. "Luta datang dari Bandung, dia ngajak muncak ke Ciremai," jawabku sambil duduk di kursi sebelahnya. "Ciremai? Serius? Bukannya masih ditutup jalurnya?" Andi menaikkan alis. "Iya, masih. Tapi si Luta punya cara. Lo tahu dia kan selalu bisa ngomong sampai dapat izin." Andi tertawa kecil. "Bener juga. Jadi, kapan rencananya?" "Besok pagi kita berangkat. Gue butuh tim, jadi lo ikut ya." Dia terdiam sebentar, memetik senar gitar sambil berpikir. Besok ya. Kebetulan gue kosong sih, tapi cuaca sekarang lagi nggak enak bro, hujan terus." "Gue tahu, tapi ini Luta yang ngajak. Lo tahu dia kalau udah ngajak susah nolak," kataku sambil tersenyum setengah memaksa. Andi akhirnya mengangguk. "Oke, gue ikut. Kalau ada Luta pasti seru." Setelah dari rumah Andi, aku menuju rumah Edo, yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, aku menemukan Edo sedang mencuci motor di halaman. "Edo!" teriakku dari kejauhan. Dia menoleh dan melambai. Ada angin apa lo kesini?" Aku mendekat, memeriksa motornya yang penuh busa. "Lo sibuk nggak besok? Gue sama Luta mau muncak ke Ciremai." Edo terdiam sejenak, lalu melanjutkan mencuci motornya.
Ke Ciremai, kayaknya lagi nggak aman deh, longsor di mana-mana. Makanya kita tim saling bantu. Lo ikut ya, Luta udah jauh-jauh datang dari Bandung. Edo mengernyit lalu mematikan selang air. Gue sih oke aja, tapi kita cuma berapa orang. Kalau tim kecil agak berat loh. Gue, Luta, Andi, dan lo. Cukup kan? Dia mengangguk. Kalau ada Andi gue aman. Oke, gue ikut, tapi lo tanggung jawab kalau ada apa-apa ya. Aku tertawa kecil. Iya, gue janji. Santai aja. Setelah itu, aku mencoba menghubungi beberapa teman lainnya, tetapi kebanyakan tidak bisa ikut. Ada yang sibuk, ada juga yang tidak diizinkan oleh orang tua karena musim hujan dan risiko longsor. Malam harinya kami berkumpul di rumahku untuk mempersiapkan perjalanan. Luta, Andi, dan Edo sudah siap dengan ransel mereka. Di tengah meja ada termos kopi, beberapa bungkus rokok, dan tumpukan cemilan. Logistik udah cukup belum? Tanya Andi sambil memeriksa checklist. Udah, kita bawa mie instan, sarden, roti, dan air mineral. Luta bawa kompor portabel, jawabku. Luta yang sedang merokok menyela. Yang penting semangat bro, jalur Ciremai meskipun ditutup, kita bakal tembus. Edo tertawa kecil. Lo terlalu pede Luta, kalau nanti kita nyasar jangan salahin gua. Kalau ada gua mana mungkin nyasar, saut Luta dengan percaya diri. Percakapan malam itu penuh canda tawa sekaligus diskusi serius tentang jalur pendakian. Kami tahu ini bukan perjalanan biasa, tapi rasa kebersamaan membuat semua keraguan terasa lebih ringan. Esok harinya, cuaca cukup cerah meskipun awan mendung masih menggantung di langit. Setelah memastikan semua perlengkapan siap, kami berempat, aku, Luta, Andi, dan Edo berangkat menuju base camp pendakian di Linggarjati. Seperti biasa, kami menggunakan cara klasik untuk sampai ke sana, mencari omprengan. Sebuah mobil pickup akhirnya berhenti setelah kami melambaikan tangan beberapa kali. Ke Linggarjati, Kang. Boleh numpang nggak? Tanya Luta dengan senyum lebarnya yang selalu memikat. Supir pickup, seorang pria parubaya dengan topi usang, mengangguk. Ayo naik di belakang, tapi jalannya pelan ya, banyak muatan. Siap, Kang. Makasih, balas Luta. Kami segera naik ke bak belakang bersama dengan beberapa karung padi yang berbaris rapi. Perjalanan pun dimulai, dan angin dingin mulai menusuk kulit. Ini baru namanya perjalanan, ujar Luta sambil menepuk-nepuk karung padi di sebelahnya. Nggak lengkap kalau nggak numpang kayak gini. Edo menggigil, mencoba menutupi wajah dengan jaketnya. Lo enak Luta, lo kan punya lemak lebih. Kita yang kurus gini merana. Andi tertawa. Udah do, nikmatin aja. Ini bagian dari perjuangan. Aku yang masih merasa sedikit lemas hanya tersenyum tipis. Perjuangan apanya? Ini bagian dari hemat ongkos bro. Perjalanan berlangsung selama hampir 1 jam. Sesekali Luta memulai percakapan ringan, dari cerita lucu pendakian sebelumnya hingga komentar iseng tentang pemandangan di sekitar. Sesampainya di Linggarjati, kami langsung menuju rumah Jejen, teman lama kami yang juga pengurus base camp pendakian via Linggarjati. Rumahnya selalu menjadi tempat singgah kami sebelum memulai pendakian. Punten, Luta mengetuk pintu dengan antusias. Pintu terbuka dan Jejen muncul dengan senyum hangat. Kalian, udah lama nggak kesini. Masuk, masuk. Kami masuk ke ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Jejen membawa teh hangat dan pisang goreng, suguhan khas yang selalu ada. Ngapain kalian kesini? Pendakian kan masih ditutup, tanya Jejen sambil duduk di kursi kayu. Luta langsung menjawab, tahu Jen, tapi kita kan udah pro, lo tahu sendiri. Jalur pasti aman kalau kita yang lewat. Jejen menghela napas. Bukan masalah pro atau enggak, tah. Jalur masih bahaya. Longsor terakhir bikin beberapa titik hilang. Lo yakin mau jalan? Andi ikut menimpali. Kita bakal hati-hati, Jen. Lagian kita udah sering ke Ciremai kok. Jejen terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Oke, tapi gue kasih syarat. Kalian mulai naik jam 12 malam, biar lebih aman, dan kalau ada apa-apa kalian bisa balik sebelum siang. Kami semua saling pandang, lalu mengangguk setuju. Deal, Jen, kata Luta sambil menjabat tangan Jejen. Lo nggak bakal nyesel kasih kita izin. Malam itu kami menghabiskan waktu di rumah Jejen, mempersiapkan peralatan sambil bercanda dan minum kopi hangat. Hujan rintik di luar menambah suasana menjadi syahdu. Ini pasti bakal jadi pendakian yang seru, gumam Luta dengan senyuman penuh antusias. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan rasa khawatir yang perlahan muncul. Tepat pukul 12 tengah malam, kami berempat memulai perjalanan menuju pos Cibunar. Malam itu suasana begitu hening, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani langkah kami. Cahaya bulan samar menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan abstrak di sepanjang jalur pendakian. Ini sih kayak setting film horor, celutuk Edo memecah keheningan.
Horor apaan? Ini suasana surgawi do, balas Luta sambil menepuk pundaknya. Lihat tuh, bulan kelihatan terang banget. Jalur begini malah bikin tenang. Aku tersenyum kecil. Tenang buat Lota. Buat gue yang masih setengah sehat, ini berasa kayak maraton tengah malam. Andi melirikku dengan wajah khawatir. Lo yakin gak apa-apa bro? Kita bisa istirahat bentar kalau lo butuh. Enggak, lanjut aja. Kalau berhenti, malah makin dingin, jawabku, mencoba menenangkan mereka. Setelah berjalan sekitar 1 jam, jalur semakin sulit. Pohon-pohon yang tumbang dan semak belukar mulai menutup sebagian trek. Kami harus sering berhenti untuk membuka jalan menggunakan golok yang dibawa Luta. Ini jalur apa ladang singkong? Luta menggerutu sambil menebas ranting. Ya, maklum, tah. Setahun lebih nggak ada pendaki. Alamnya udah ambil alih. Ujar Andi sambil menyingkirkan dedaunan yang menjuntai ke wajahnya. Edo mendesah panjang. Kenapakah kita nggak tunggu jalur dibuka resmi aja? Ini bener-bener kerja Rodi. Luta tertawa kecil. Karena kita tim spesial, do. Jalur tertutup begini tantangan buat kita. Gak ada yang namanya mundur. Aku hanya menggeleng. Kalau lo kehabisan tenaga, gua nggak bakal gendong, ta. Setelah beberapa jam berjuang melewati jalur yang semakin rimbun, akhirnya kami tiba di pos Cibunar. Tempat itu terasa sangat sepi. Hampir tidak ada tanda-tanda pernah ada pendaki sebelumnya. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Udah, kita ngopi dulu sebelum tidur, kata Andi sambil mengeluarkan kompor portable dari ranselnya. Edo menyalakan lampu tenda kecil yang kami bawa. Biar gue bikin mie instan, kalau ngopi doang, perut gue malah berontak. Kami duduk melingkar di depan tenda, menyeruput kopi panas sambil menikmati suasana malam. Suara jangkrik dan kumbang malam masih setia mengiringi, kali ini ditambah suara angin yang berhembus pelan di sela-sela pohon. Luta memecah kesunyian. Gue yakin, di gunung kayak gini, kita cuma jadi tamu. Jadi hormatin alamnya, jangan macam-macam. Andi mengangguk sambil meniup kopi panasnya. Iya, kadang ada suara-suara yang gak biasa, tapi jangan langsung takut. Cukup tenang dan tetap waspada. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekhawatiranku. Lo ngomong gitu makin bikin gue gak bisa tidur, Ndi. Edo menepuk bahuku sambil tertawa kecil. Santai bro, kalau ada apa-apa, gue duluan yang lari. Malam itu berlalu dengan obrolan ringan, tawa kecil, dan suasana hangat di tengah dinginnya pos Cibunar. Meski tubuh lelah, hati terasa tenang karena kebersamaan kami yang solid. Pagi itu, suara burung dan sinar matahari yang menembus celah-celah pohon membangunkan kami dari lelap. Udara dingin masih menyelimuti pos Cibunar, tapi kehangatan matahari mulai terasa. Bangun, bangun. Matahari udah naik, seru Luta sambil menggoyang-goyangkan tenda. Edo mengerang pelan dari dalam tenda. Lo pagi-pagi udah ribut aja, santai ta, kita nggak dikejar waktu. Aku keluar dari tenda dengan selimut matras masih melilit tubuh. Lo ribut karena nggak bisa tidur ya, ta? Tanyaku sambil menguap. Andi yang sudah lebih dulu bangun dan menyalakan kompor portable tertawa kecil. Iya, dia tadi malam nggak tidur nyenyak. Tadi pagi sempat ngeluh dengar suara burung hantu. Luta memutar matanya. Bukan masalah burung hantunya, tapi suara itu kayak deket banget. Kayak ada yang merhatiin. Aku tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Mungkin yang ngeliatin itu burungnya, ta, lo aja yang terlalu tegang. Setelah sarapan dengan mie instan dan kopi panas, kami mulai membereskan tenda dan peralatan. Sebelum berangkat, Luta mengingatkan kami untuk mengecek perlengkapan sekali lagi. Pastikan semuanya lengkap, golok, senter, makanan ringan, air, jangan ada yang ketinggalan, ujarnya tegas. Tenang Kapten, kita udah biasa, balas Edo sambil mengangkat tas carrier-nya. Setelah memastikan semuanya siap, kami memulai perjalanan menuju pos berikutnya. Jalur yang kami lewati terasa semakin menantang, dengan banyaknya semak belukar yang harus ditebas. Ini jalur beneran udah berubah. Gua hampir nggak kenal, kata Andi sambil menyingkirkan ranting di depannya. Luta mengangguk sambil terus menebas semak. Iya, ini hampir kayak jalur baru. Tapi justru ini yang bikin seru kan? Aku yang berjalan di belakang mulai merasa kelelahan. Seru buat Lota, buat gue ini perjuangan hidup dan mati. Edo, yang biasanya lebih banyak mengeluh, kali ini hanya diam sambil memperhatikan sekeliling. Gue baru sadar jalur yang tertutup begini malah bikin suasananya kayak hutan liar. Indah sih. Saat perjalanan, kami sesekali berhenti untuk minum dan mengatur napas. Sesekali, suara satwa liar seperti burung dengan warna-warna cerah terlihat melintas. Lihat itu, seru Edo sambil menunjuk seekor burung kecil berwarna biru kehijauan. Indah banget kan? Andi mengangguk. Kayaknya burung langka tuh. Di gunung-gunung lain gue belum pernah lihat yang kayak gitu.
Setelah beberapa jam mendaki, kami tiba di pos kuburan kuda. Saat itu tubuhku mulai terasa lemas dan keringat dingin mulai membasahi dahiku. Bro, lo nggak apa-apa? Tanya Andi sambil menepuk pundakku. Aku mengangguk lemah. Kayaknya gue butuh istirahat sebentar. Badan gue mulai nggak enak. Luta segera mengambil alih. Oke, kita berhenti di sini dulu. Jangan dipaksa. Istirahat sebentar lebih baik daripada kejadian buruk nanti. Kami duduk di sebuah tempat yang agak lapang, membongkar sedikit bekal untuk mengisi energi. Edo membuka bungkus coklat dan membagikannya. Nih, makan ini. Biar tenaga lo balik, katanya sambil menyodorkan coklat padaku. Aku menerimanya dengan senyum tipis. Thanks, Do. Lo baik banget hari ini. Aneh. Mereka semua tertawa kecil, suasana jadi lebih ringan meski tubuh lelah. Setelah merasa cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos Pangalap, di mana kami berencana bermalam. Sepanjang perjalanan, jalur semakin sulit dengan banyaknya pohon tumbang dan suara-suara satwa liar yang mengiringi. Namun, candaan kecil dan semangat kebersamaan membuat langkah kami tetap teguh. Setelah menempuh jalur yang semakin berat dan penuh tantangan, kami tiba di pos Pangalap menjelang senja. Rasa lelah begitu terasa, terutama bagiku yang sudah sejak tadi mulai merasa tubuh ini tidak sejalan dengan tekad. Udah, di sini aja kita bermalam, ucap Luta sambil meletakkan carrier-nya di tanah. Aku duduk dengan napas tersengal, mencoba menenangkan diri. Andi menatapku dengan raut khawatir. Lo yakin masih kuat, bro? Kayaknya kondisi lo makin drop. Aku hanya mengangguk lemah. Gue cuma butuh istirahat, sebentar aja. Kami mendapati sebuah fly sheet yang sudah terpasang di antara beberapa pohon besar. Tampaknya ada yang pernah menggunakan tempat ini sebelumnya. Rezeki nomplok nih, seru Edo sambil menunjuk fly sheet tersebut. Kita nggak perlu ribet masang lagi. Luta mengangguk setuju. Oke, kita pakai tempat ini. Hemat tenaga buat besok. Setelah memastikan flysheet aman, kami mulai mendirikan alas tidur menggunakan matras. Edo dan Andi segera mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun, sementara Luta sibuk menyiapkan makanan ringan dan kopi dari logistik yang kami bawa. Ini kopi panas buat lo. Minum dulu, kata Luta sambil menyodorkan cangkir ke arahku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Thanks, Tah. Lo emang kapten yang baik, ucapku dengan lemah, mencoba bercanda. Suasana mulai hangat ketika api unggun menyala. Kami duduk melingkar, mengobrol ringan, dan menikmati kopi serta makanan kecil. Namun, tubuhku semakin terasa lemah dan aku akhirnya berbaring di dekat api unggun, menggunakan tas carrier sebagai bantal. Gue istirahat dulu ya, kataku pelan sambil memejamkan mata. Lo tidur aja, bro. Gue jaga di sini, sahut Andi sambil menambahkan kayu ke api unggun. Namun malam itu terasa berbeda. Ketika aku mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Seperti langkah kaki berat yang menghentak-hentak, diselingi suara burung hantu yang melengking tajam. Aku membuka mata perlahan. Di kejauhan, di balik pepohonan, bayangan besar terlihat bergerak lincah. Apa itu? Gumamku lirih, hampir tanpa suara. Bayangan itu semakin jelas. Tingginya jauh melebihi pohon-pohon di sekitarnya. Tubuhnya berbulu hitam pekat yang berkilau terkena sinar bulan. Sosok itu perlahan-lahan berubah menjadi lebih nyata, menunjukkan auman yang dalam dan menggema. Aku mencoba membangunkan teman-temanku. Luta, Edo, Andi, bangun, ada sesuatu di sana. Namun mereka tetap terlelap, seolah tak mendengar suaraku. Aku terus mengguncang Luta yang ada di sebelahku. Bangun, Tak, serius, ada yang gak beres. Tiba-tiba suara genderang terdengar menggema dari dalam hutan, disusul suara ramai seperti barisan pasukan yang bergerak. Dengan tubuh gemetar, aku menatap ke arah suara. Rombongan makhluk aneh muncul perlahan dari balik kegelapan. Di bagian depan, barisan pasukan dengan wajah aneh yang tidak menyerupai manusia. Di bagian tengah, beberapa penabuh genderang besar, wajah mereka datar tanpa ekspresi. Di bagian belakang, 8 makhluk besar dengan tubuh tidak proporsional, membawa sebuah tandu besar yang dipenuhi cahaya redup. Aku hanya bisa mematung, menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Suara genderang semakin kencang menggema di antara pepohonan. Ketika rombongan itu menghilang di balik kegelapan, aku akhirnya berhasil mengguncang tubuh Luta dengan sekuat tenaga. Tah, bangun! Lo dengar nggak tadi? Tanyaku dengan panik. Luta mengerjap-ngerjap sambil mengusap wajahnya. Dengar apa? Gue cuma dengar suara. Genderang? Tapi nggak ada apa-apa kok. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Lo cuma dengar suara genderang? Tah, gue lihat makhluk-makhluk aneh. Mereka bawa tandu besar. Edo dan Andi, yang juga mulai terbangun, hanya menatap kami dengan wajah bingung. Makhluk aneh, apa jangan-jangan lo halusinasi, bro?
kata Edo dengan nada khawatir. Aku menggeleng kuat. Enggak, Do. Gue lihat jelas. Itu nyata. Luta menatapku dengan serius, lalu menepuk bahuku. Lo istirahat lagi, mungkin ini efek badan lo yang drop. Gue jaga di sini. Aku kembali berbaring dengan pikiran yang masih kacau. Sosok-sosok itu terus terbayang di benakku. Apakah semua itu nyata atau hanya ilusi akibat kondisi tubuhku yang lemah? Perjalanan lanjut ke pos pengasinan. Melanjutkan perjalanan. Pagi itu terasa sejuk, meskipun tubuhku masih terasa lelah. Setelah sarapan ringan dan memastikan semua perlengkapan lengkap, kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos pengasinan. Suara jangkrik yang samar masih terdengar, diselingi kicauan burung-burung kecil yang mulai aktif. Ayo, semua udah siap? Tanya Luta sambil memasang tas carrier di punggungnya. Andi mengangkat tangannya. Siap, Kapten. Jangan lupa bawa sisa mie kemarin ya, bisa buat camilan nanti. Edo hanya tersenyum sambil mengikat tali sepatu. Kalau lo kuat jalan sambil ngemil, Do, silakan. Gue fokus nyari jalur aja. Kami mulai menyusuri jalur yang masih rimbun. Vegetasi yang tumbuh lebat membuat beberapa bagian jalur nyaris tak terlihat. Luta berjalan di depan, menebas semak belukar dengan golok kecil yang kami bawa. Berasa lagi ekspedisi hutan liar nih, kelakar Edo sambil melongok ke kiri dan kanan. Yah, sekalian kita buka jalur buat pendaki lain kalau udah resmi dibuka nanti, balas Luta sambil terus melangkah. Aku yang berjalan di belakang mengatur napas, sesekali berhenti untuk mengumpulkan tenaga. Tapi beneran jalur ini kayak nggak pernah disentuh manusia setahun terakhir. Andi menimpali sambil menepuk pundakku. Makanya lo harus lebih sering ikut naik gunung. Jangan ngendap di rumah mulu. Kami semua tertawa kecil, meskipun langkah semakin berat. Luta sesekali berhenti untuk memastikan arah jalur dengan kompas dan peta. Satwa unik. Setelah beberapa jam berjalan, kami mulai melihat keindahan alam yang jarang terlihat. Seekor burung kecil dengan warna-warni mencolok melintas di depan kami, membuat kami semua terhenti sejenak. Lihat tuh, seru Andi sambil menunjuk burung itu. Warnanya kayak pelangi. Luta mengangguk kagum. Jarang banget lihat burung kayak gitu. Mungkin karena tempat ini udah lama nggak dijamah. Tak jauh dari sana, kami melihat seekor terenggiling sedang merayap pelan di atas tanah, mencoba mencari makan di antara dedaunan. Lucu banget, ucap Edo dengan nada pelan. Kasian, jangan sampai ketakutan gara-gara kita lewat. Perjalanan dilanjutkan dengan beberapa kali berhenti untuk membuka jalur yang tertutup. Namun, di salah satu bagian trek, kami bertemu kawanan monyet besar yang tiba-tiba muncul di tengah jalur. Monyet besar. Hati-hati, mereka suka agresif, kata Luta sambil melambaikan tangan mencoba mengusir mereka. Namun bukannya pergi, kawanan itu malah bersuara aneh. Bukan suara monyet biasa, tapi lebih mirip bunyi kung 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 dengan leher mereka yang menggembung seperti katak. Gua baru kali ini dengar suara monyet kayak gitu, bisik Andi, menatap mereka dengan mata membelalak. Ayo jalan pelan-pelan, jangan buat gerakan mendadak, ucap Luta dengan nada tegas. Kami melewati kawanan itu dengan hati-hati, meskipun salah satu monyet terlihat mencoba mendekat sambil memperlihatkan taringnya. Edo buru-buru mengangkat tongkat kayu sebagai antisipasi, tapi untungnya mereka akhirnya pergi. Kami tiba di pos pengasinan sekitar pukul 3 sore. Sayangnya cuaca mulai memburuk. Hujan deras mengguyur hutan, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon bergoyang hebat. Kilatan petir dan suara gemuruh menyambut kami saat memasuki area pos. Fix, kita nggak bisa lanjut, kata Edo sambil merapatkan jaketnya yang mulai basah. Jalurnya berubah jadi sungai, licin banget. Luta mengangguk, menatap jalur di depan yang sudah penuh dengan aliran air bercampur lumpur. Iya, terlalu berbahaya. Kita nggak bisa ambil risiko. Kayaknya kita nggak bisa lanjut ya, tanya Andi, sambil merapatkan jas hujan yang menempel di tubuhnya, membuatnya terlihat semakin cemas. Luta mengangguk menatap jalur yang kini berubah menjadi sungai kecil. Iya, kondisi kayak gini terlalu berbahaya. Kita turun aja ambil jalur yang lebih aman. Tapi kalau kita turun, cuaca ini bakal bikin lebih susah. Edo berkata sambil menatap ke arah awan gelap yang semakin menutupi langit. Bisa-bisa kita nyasar lagi. Gak ada pilihan, Edo, jawab Luta tegas. Udah terlalu jauh, kita harus turun sekarang. Kami memutuskan untuk mulai turun, hati-hati dengan jalur yang semakin licin. Setiap langkah terasa berat, dan kami tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti jalur yang sudah terbentuk. Dengan hujan deras yang terus mengguyur dan angin kencang yang sesekali menggoyang pepohonan, perjalanan turun terasa semakin menantang.
Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Andi berhenti sejenak. Kita kesini tadi lewat mana ya? Luta mengalihkan pandangannya ke sekeliling, ke kiri, atau ke kanan. Gak yakin nih. Tunggu, ini jalur baru, jawab Andi menatap lantai tanah yang basah. Kayaknya kita salah jalur deh. Harusnya tadi kita lewat yang kanan kan? Edo menyela sambil memegang peta yang sudah basah kuyup. Kita ke bawah arus hujan. Ayo balik. Kami semua menghela napas panjang. Rasa khawatir mulai datang. Jalur yang semula sudah jelas, kini berubah menjadi kebingungannya. Hujan makin deras, petir sekali lagi menyambar di kejauhan, dan suara gemuruh angin semakin keras. Sekitar jam 6 sore kami mulai merasa gelisah. Malam datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Cahaya senter yang kami bawa hanya cukup untuk menerangi langkah-langkah kecil kami. Namun jalur yang sempit dan penuh dengan semak belukar membuat perjalanan semakin berat. Gila, makin malam makin gelap. Keluh Edo, sesekali menatap jam tangan yang kini menunjukkan pukul 6 lebih. Apalagi dengan kondisi jalur kayak gini, gue mulai ngerasa nggak enak. Luta menatap sekeliling, waspada, jaga jarak, jangan terlalu rapat. Kita harus tetap tenang. Namun, seiring waktu berlalu, ketegangan semakin terasa. Sesekali kami mendengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Ranting yang patah seolah ada yang berjalan di belakang kami. Suara itu semakin dekat, tapi saat kami berbalik, tak ada apa-apa. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara yang sangat jelas. Kuk! Suara itu seperti suara burung, tetapi sangat berat disertai dengan gemuruh angin yang semakin kencang. Lo denger itu? Tanya Andi dengan suara tercekat. Apa itu? Edo menatap ke arah suara itu datang, tubuhnya kaku. Gue gak suka suara itu. Luta menatap kami semua. Itu bukan suara burung biasa, gue juga dengar, katanya dengan nada serius. Jaga sikap, jangan ada yang lepas kontrol. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pohonan di sebelah kiri kami. Kami semua berhenti menatap ke arah sana, tapi tidak ada apa-apa, hanya gelap. Angin semakin bertiup keras dan hawa malam yang dingin membuat tubuh kami menggigil. Ada yang lihat itu? Tanya Andi pelan. Gue gak bohong, tadi ada bayangan besar lewat. Sebelum kami bisa merespons, dari balik pepohonan terdengar suara lain. Krak, krak. Suara berat seperti serigala yang mengaum, tetapi berbeda, sangat dalam dan mengerikan. Tiba-tiba, bayangan hitam besar melintas di depan kami dengan cepat. Kali ini kami semua merasakan hal yang sama, seperti ada sesuatu yang mengamati kami, sesuatu yang bukan manusia. Ini bukan halusinasi, bisik Luta. Gue yakin ada sesuatu di sekitar kita. Kami semakin waspada, semua orang diam. Namun tak lama kemudian kami kembali mendengar suara berderak dari balik pohon, disusul dengan suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Kami menahan napas, mendengarkan suara itu semakin jelas, dan akhirnya muncul di depan kami. Bayangan gelap tinggi, seolah bergerak di antara pohon-pohon. Apa itu? Suara Edo hampir tak terdengar. Tiba-tiba, sekelompok makhluk berbentuk manusia dengan wajah pucat dan mata yang kosong muncul dari balik pepohonan, berjalan dengan langkah yang tidak wajar. Mereka tidak berbicara, hanya bergerak dalam diam. Beberapa di antaranya membawa benda aneh seperti tandu. Semua, jangan lari! Teriak Luta mencoba mengatur ketegangan kami. Tetap tenang, kita harus jalan pelan. Namun, bayangan itu terus melangkah semakin dekat. Semua anggota tim mulai merasakan ketegangan yang sama, sesuatu yang gelap dan menakutkan. Suara genderang terdengar samar-samar dari kejauhan, menambah kesan menyeramkan pada malam itu. Kami semua bergerak dengan hati-hati, mencoba melanjutkan perjalanan meskipun kaki terasa lemah. Malam semakin mendalam, dan kami terus menuruni jalur dengan langkah yang berat dan hati yang gelisah. Suara hujan yang deras semakin menambah kesan mencekam. Setiap langkah yang kami ambil seolah ada bayangan yang mengikuti, menghantui dari belakang. Kami berjalan cepat, namun tak bisa menghindari rasa takut yang mulai menguasai kami. Cuma rasa lelah kan? Andi berusaha meyakinkan diri, meski suaranya terdengar gemetar. Kita harus fokus turun dengan hati-hati, jangan sampai terpeleset. Gua merasa ada yang aneh, kata Edo, suaranya terdengar rendah. Kalian gak ngerasa kayak ada yang ngawasin? Luta berhenti sejenak dan menatap sekeliling, menelisik ke dalam hutan yang gelap. Tenang aja, gak ada apa-apa, cuma angin dan hujan. Namun, meskipun Luta berusaha menenangkan kami semua merasakan ada yang tak beres. Di antara suara hujan dan derap langkah kami, ada suara berbisik, pelan dan terputus-putus, seolah berasal dari tempat yang jauh. Suara itu terdengar semakin dekat dan semakin dekat. Kami semua berhenti sejenak, menahan napas. Kalian dengar itu? Tanya Andi dengan suara bergetar.
Kami semua diam, mendengarkan dengan seksama. Terdengar suara bisikan pelan seperti kata-kata yang tak bisa kami mengerti. Suara itu berpadu dengan suara angin yang mendesis, menciptakan suasana yang makin mencekam. Kami saling berpandangan, dan untuk sesaat, seolah dunia berhenti berputar. "Jangan gila deh, Andi," Edo akhirnya berkata mencoba mengusir ketegangan. "Itu cuma suara angin, gak usah dipikirin." Tapi seiring langkah kami, ketegangan itu tidak hilang begitu saja. Di setiap belokan jalur, kami merasakan seolah ada sesuatu yang memantau kami dari kejauhan. Setiap kali kami menoleh, seolah ada bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, membuat kami semakin waspada. Ranting-ranting pohon yang patah terdengar seperti langkah kaki besar yang menghampiri. Kami terus bergerak meskipun kaki terasa semakin lelah dan tubuh menggigil karena dinginnya malam. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti perjalanan yang tak berkesudahan, kami sampai di base camp sekitar pukul 9 malam. Di balik kabut malam yang masih menggantung, kami melihat lampu di rumah Jejen yang sudah menyala. Hati kami sedikit tenang ketika melihat cahaya yang hangat, seperti oase di tengah perjalanan yang penuh ketegangan. Jejen, yang sudah menunggu, membuka pintu dengan senyuman lebar. "Ah, kalian datang juga. Ayo masuk, masuk. Kalian pasti capek banget. Hujan-hujanan terus." Kami semua masuk ke dalam rumah Jejen dan suasana yang hangat langsung menyambut kami. Aroma kopi dan makanan ringan mengisi udara. Suara gemericik air hujan di luar terasa jauh lebih tenang di dalam rumah. Kami melepas sepatu dan jaket basah, duduk di meja yang sudah disiapkan dengan hangat oleh Jejen. "Wah, cuaca luar gila ya," kata Jejen sambil menuangkan kopi hangat ke dalam cangkir. "Tadi pas kalian belum datang, aku sempat khawatir cuaca bisa bikin masalah." "Memang, ini salah satu pendakian paling berat yang pernah gua alamin," jawab Luta sambil menyeruput kopi. "Tapi yang aneh tuh, sepanjang jalan turun ada yang gak beres, Jej. Gua gak bisa jelasin." Jejen hanya mengangguk. "Iya, gua bisa paham. Di sini sering ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi gak usah dipikirin terlalu dalam. Yang penting kalian selamat." Dengan kehangatan yang ada, kami merasa sedikit lega meski tak sepenuhnya bisa menghilangkan rasa aneh yang masih mengendap. Malam itu, obrolan kami berlanjut hingga larut, penuh tawa yang mencoba mengusir ketegangan. Meskipun di dalam hati kami tetap ada rasa takut yang masih menggantung. Saat akhirnya kami beristirahat, suasana rumah Jejen terasa jauh lebih damai. Kami mencoba tidur, meski tak bisa menghilangkan rasa was-was. Sesekali, suara gemericik hujan di luar terdengar seperti bisikan yang menambah kesan mistis malam itu. Namun, kami semua tahu malam ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh teka-teki dan ketegangan yang tak terungkapkan. Meskipun kami gagal mencapai puncak, pengalaman dan kenangan yang kami dapatkan sepanjang perjalanan itu lebih dari sekadar sebuah pendakian. Itu adalah perjalanan untuk menguji ketangguhan fisik dan mental kami, serta perjalanan yang membuka mata kami tentang kekuatan alam dan misteri yang ada di sekeliling kita. Setelah malam yang penuh keanehan dan ketegangan, pagi datang dengan cahaya yang menenangkan. Kami bangun dari tempat tidur, masih merasa lelah namun jauh lebih tenang. Jejen, tuan rumah kami, sudah mempersiapkan sarapan pagi. Aroma kopi hangat dan makanan sederhana mengisi udara, memberikan ketenangan setelah malam yang mencekam. "Kalian gak nyangka kan, perjalanan kali ini bakalan seserem ini?" tanya Jejen sambil tersenyum, seperti memahami ketegangan yang masih tersisa di wajah kami. "Iya," jawab Luta, sambil menghabiskan sisa kopi yang tersisa. "Mungkin pendakian ini bakal jadi kenangan yang gak akan bisa kami lupakan. Banyak hal yang gak terduga, tapi setidaknya kita bisa kembali dengan selamat." Kami semua mengangguk setuju. Meskipun ada yang masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang kami alami hanyalah ilusi atau imajinasi yang dipicu oleh kelelahan dan cuaca buruk. Namun, meskipun kami mencoba untuk rasional, sesuatu di dalam diri kami tahu bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Sambil berkemas untuk pulang, kami saling berpandangan. Walau perjalanan ini tidak sampai ke puncaknya, kami tahu bahwa kenangan ini akan menjadi cerita yang kami bagi selamanya. Cerita tentang pendakian yang menguji batas fisik, keteguhan hati, dan menghadirkan misteri yang sulit dijelaskan. Setelah berpamitan dengan Jejen dan keluarganya, kami meninggalkan base camp dengan langkah yang lebih ringan. Hujan sudah reda dan langit mulai menunjukkan sinar matahari yang lembut. Perjalanan kami kali ini mungkin berakhir tanpa mencapai puncak. Namun rasa kebersamaan dan kehangatan persahabatan yang kami rasakan, itu lebih berharga daripada segalanya.
Tiba di rumah saat kami semua beristirahat dan merenung, kami tahu bahwa ini bukanlah akhir dari petualangan kami. Pendakian berikutnya akan menunggu, dengan tantangan dan cerita baru yang akan kami temui. Karena bagi kami, setiap perjalanan adalah bagian dari hidup yang tak pernah berakhir. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari, dan tentu saja selalu ada cerita untuk diceritakan. Kami tersenyum berjanji untuk terus melanjutkan perjalanan ini, entah ke puncak mana, entah ke pengalaman apa, karena yang pasti, setiap langkah adalah bagian dari kisah yang tak akan pernah terlupakan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.